Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah, Bapak Ibu dari Majelis Ta'lim Al-Hijrah juga berkolaborasi bersama sahabat Sila Ukhuwah Majelis Taklim lintas angkatan 70. Semoga perjumpaan kita yang sama-sama kita akan mengkaji sebuah kajian dengan tema janganlah berlebih-lebihan dalam beragama. Jangan hulu dalam beragama. Kalau hulu berlebih-lebihan nanti bisa menjadi israf, bahkan nanti mubazir. Untuk itu beragama itu harus sesuai dengan aturan. Tidak ditambahkan, tidak dikurangi. Tapi tepat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Untuk itu, kajian yang akan kita kaji dengan tema, jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Semoga insya Allah membawa manfaat, menambah bekal ilmu bagi kita, meningkatkan iman dan takwa kita, sehingga bisa memperbaiki amal ibadah kita. Karena amal ibadah yang dilihat oleh Allah bukan berapa banyaknya, atau kenapa terlalu sedikit, tidak. Tapi bagaimana kualitas amal ibadah kita terjaga dengan baik. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudara seiman yang semoga dirahmati Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, dan setiap pagi, bahkan setelah selesai sholat subuh, dan juga menutup zikir paginya, beliau berdoa meminta kepada Allah yang gak pernah ditinggalkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah, agar diberikan ilmu yang manfaat, agar bisa mendapatkan rizki yang baik, dan beramal dengan amal yang baik, yang kemudian dikabulkan oleh Allah. Maka dalam beribadah, tentu kita beragama, tentu kita beribadah. Maka jangan kita ghulu, berlebih-lebihan. Sehingga nanti bisa israf, bisa pula nanti mubadzir, tabdzir. Akhirnya apa? Seakan-akan merasa baik, tapi menurut Allah sia-sia. Karena ibadah itu sudah ada takaran tertentu. Jangan dilebihkan, jangan dikurangkan. Maka yang terbaik itu yang menurut Allah dan Rasul-Nya. Kualitas terbaik itulah yang Allah akan lihat. Adapun batasan minimal, batal maksimal yang telah Allah tetapkan, itu tetapkan. Jangan ada lebihkan, jangan ada kurangkan. Agama itu tepat. Dan Allah tidak pernah memberatkan umat Islam untuk menjalankan agama. Saya akan buka beberapa ayat Al-Quran sebagai muqaddimah. Pertama, mari kita lihat surat Al-Mulk, surat 67, ayat 1 dan ayat 2. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakallah, maha berkah Allah, maha suci Allah, maha mulia Allah. Biyadihil mulk,
Di tangannya semua kerajaan, semua kekuasaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Siapa Allah yang berkuasa atas segala sesuatu itu? Alladzi khalaqal mauta wal hayat, yang telah menciptakan kematian dan yang telah menciptakan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan supaya Allah menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Bukan paling banyak, bukan berlebih-lebihan, bukan dikurangi, tapi terbaik sesuai takaran. Wa huwal azizul ghafur. Allah itu maha perkasa, Allah itu maha pengampun. Ayat ini mengingatkan kita, Allah yang menciptakan kita, yang kelak akan mematikan kita setelah Allah ciptakan kita hidup. Dan mematikan dan menghidupkan kembali nanti. Itu haknya Allah dan pasti terjadi. Maka kita wajib dalam menjalankan agama. Dan di dalam menjalankan agama jangan hulu, jangan berlebih-lebihan, jangan ifsraf, jangan tabdzir, mubadzir. Karena Allah sudah tetapkan dengan tepat, dan Allah tidak pernah menjadikan agama Islam yang kita anut itu sesuatu yang sulit. Enggak, Allah tidak bikin sulit. Maka yang suka berlebih-lebihan dalam agama mempersulit agama, padahal Allah tidak pernah menjadikan agama itu sulit. Kedua, surat Al-Hajj ayat terakhir, surat 22 ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadih, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Berjihad di jalan Allah itu tidak berlebihan. Itu bahkan harus kita semangat. Maka kalau ada orang mengatakan beragama itu yang biasa-biasa aja lah, jangan berlebihan. Dalam hal apa ini? Kalau kita semangat dalam berjihad, mencari ilmu, membela kebenaran, wajib kita tegakkan. Jangan mengatakan jangan berlebih-lebihan, karena ini sesuai dengan aturan. Sebaliknya orang-orang yang mengentengkan urusan jihad, urusan agama, urusan pembelaan, urusan akidah, ini orang yang senantiasa menggampangkan, meremehkan, tidak boleh. Maka Allah katakan, haqqa jihadi, sebenar-benarnya kita berjihad. Huwa jatabakum, dialah Allah yang telah memilih kamu. Sebagai umat muslim, orang yang telah memilih Islam. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak pernah menjadikan untukmu di dalam agama ini min haraj, sesuatu yang sulit, sesuatu yang sukar, sesuatu yang susah. Allah tidak menjadikan agama itu suatu kesempitan. Maka jangan disempit-sempitkan. Sesuatu yang susah, jangan disusah-susahkan. Allah nggak bikin susah. Syaratnya apa? Millata abikum Ibrahim. Ikuti aturan, tata cara, millah beragama Ibrahim. Yaitu ikhlas dan tunduk patuh terhadap aturan Allah. Jangan ditambah, jangan dikurang. Jangan berlebih-lebihan. Ikuti aturan, pasti tepat. Huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha. Dialah Allah yang telah memberikan kepadamu nama Islam. Sejak zaman dahulu para nabi itu Islam, umatnya itu Islam. Jadi nggak ada nabi beragama Nasrani, nabi beragama Yahudi, pendusta yang berani mengatakan itu. Allah yang mengatakan. Dari sejak Ibrahim, bapaknya para nabi. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa. Terus sampai Isa alaihi salatu wassalam, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam semuanya. Nggak ada Yahudi, nggak ada Nasara. Nggak ada agama selain Islam. Allah yang mengatakan, huwa sammakumul muslimina min qabl. Allah telah memberikan kepadamu nama muslim sejak zaman dahulu. Wa fi hadha, dan sampai sekarang ini. Umatnya Nabi Muhammad semuanya Islam. Yang enggak memilih Islam bukan umat Nabi Muhammad. Likaila, supaya apa? Liyakuna rasul syahidan alaikum. Agar kelak nanti di yaumil akhir Rasul akan menjadi saksi atas kamu. Apakah kamu beragama sesuai dengan aturan? Apakah kamu berlebihan? Wa takunu syuhada'a 'alan nas, dan agar kamu pun menjadi saksi atas sesama manusia.
Fa'aqimus shalah, maka tegakkan sholat. Jangan berlebihan dalam sholat. Sesuai takaran, sesuai kemampuan, dan sesuai aturan. Wa'atu zakat, jangan berlebihan dalam zakat. Sesuai aturan, sesuai takaran. Jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurangkan. Dengan cara apa? Wa'tasimu billah. Hendaklah kamu betul-betul berpegang kepada aturan Allah. Berpegang kepada agama Allah. Berpegang kepada tali ketetapan dan syariat Allah. Huwa maulakum, karena dialah Allah maulakum, pelindung kamu, penjaga kamu, penolong kamu. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah sebaik-baik pelindung dan Allah sebaik-baik penolong. 2 ayat sebagai mukadimah. Saya akan uraikan tentang berlebih-lebihan dalam agama. Berlebih-lebihan di dalam bahasa Arab bisa disebut dengan israf. Atau bisa juga disebut dengan tabdzir. Saya akan tunjukkan beberapa ayat tentang itu. Lalu nanti kita bahas tentang jangan berlebih-lebihan dalam beragama itu. Kita buka surat Al-A'raf ayat 31. Surat Al-A'raf, yakni surat 7 ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid." Pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Di setiap kamu mau sujud, mau ibadah, masuk ke masjid, maka pakaianlah yang indah. Afwan, Allah menggunakan kata-kata zinatakum, yang indah bagi kamu. Apakah indah itu harus mahal? Tidak. Tidak. Indah itu tidak ada konotasi mahal. Mahal bahkan belum tentu indah. Murah boleh jadi indah. Jadi indah itu bisa murah, bisa mahal. Tapi sesuai dengan takaran, kemampuan. Jangan berlebih-lebihan. Wakulu, dan makanlah. Washrabu, dan minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Israf. Jadi makna berlebih-lebihan di sini israf. Jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak pernah mencikai orang yang berlebih-lebihan. Allah tidak suka orang-orang yang israf. Jadi di sini Allah melarang kita berlebih-lebihan. Apa contohnya israf di sini? Israf ada beberapa pendapat dari kalangan ulama. Israf, sebagian ulama mengatakan, israf yang dimaksud adalah melebihkan sesuatu dari kadar yang cukup. Melebihkan sesuatu yang sesungguhnya sudah cukup, tapi dilebih-lebihkan. Itu namanya israf. Itu namanya israf. Dan ini tidak boleh. Karena orang-orang yang israf, berarti dia berlebihan tentang sesuatu. Allah melarang. Dan Allah tidak suka orang-orang yang israf. Apa contohnya Ustaz ketika ada orang yang israf? Saya buatkan contoh sederhana. Israf, termasuk di antaranya israf, ada pula ulama yang berbeda. Seperti Ibnu Abidin mengatakan, israf itu adalah memanfaatkan sesuatu sepantasnya, namun sudah berlebihan dari yang pantas. Jadi sesuatu dimanfaatkan sudah pantas, tapi berlebihan. Contoh, seorang wanita berpakaian, sepantasnya menutup aurat. Dan wanita ini mampu beli pakaian yang harganya katakanlah 5 juta. Silakan beli pakaian 5 juta. Tapi dia beli pakaian yang harganya 50 juta. Untuk apa pakaian 50 juta? Sama-sama saja dipakai. Dan dimanfaatkan untuk menutup aurat. Tapi ternyata berlebihan. Nah, ini tidak boleh. Ini israf. Ini sekedar ilustrasi. Ada orang yang mampu membeli pakaiannya cuma 100 ribu. Itulah hartanya. Pakai, beli yang 100 ribu. Yang penting menutup aurat. Tiba-tiba dia punya harta 1 juta. Dia beli pakaian 1 juta. Padahal masih ada kebutuhan yang lain yang harus dipenuhi. Israf namanya. Meskipun bagi orang yang lain 1 juta murah. Bagi dia sudah mahal. Dia berlebihan. Tapi kan saya duitnya banyak. Allah tidak suka orang yang israf. Allah katakan tadi,
Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka berlebih-lebihan. Maka dikatakan tadi, ujung ayat yang surat 7 ayat 31. Wakulu dan makanlah. Washrabu dan minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Jadi silahkan Anda berpakaian indah. Silahkan Anda makan. Silahkan Anda minum. Tapi jangan berlebih-lebihan. Ada orang punya mobil. Katakanlah dia mampu beli mobil 500 juta. 500 juta. Tapi dia beli mobil yang 2 miliar. Padahal kegunaannya sama. Untuk apa? Israf. Lebih baik untuk yang lain. Ada orang punya mobil 100 juta, beli mobil bekas 100 juta. Dipaksakan diri harus dengan kredit, dengan cara riba. Lalu beli mobil yang harganya 300 juta. Meskipun dia mampu mencicil. Israf. Karena dia telah melakukan sesuatu yang salah. Berlebih-lebihan. Saudara sekalian, umat Islam banyak sekali yang tidak pernah menyadari bahwa itu israf. Silakan lihat dalam berpakaian. Dari sisi harga, sekarang dari sisi jumlah. Wahai para wanita, biasanya mohon maaf, ini para wanita. Silakan buka lemari Anda, berapa jumlah pakaian yang Anda miliki. Silakan buka lemari Anda, berapa pasang jilbab yang Anda miliki. Berapa pasang sepatu, berapa pasang sendal. Badan kita satu, pakaian kita sampai lebih dari 10 pasang. Ditanya oleh Allah nanti. Berlebihan. Di para zaman sahabat. Cuman berapa pasang yang dipakai. Sampai pernah suatu ketika mau sholat Aid, ada wanita yang nggak punya jilbab. Disuruh oleh Allah pinjam, disuruh oleh Rasul. Pinjam kepada saudaranya. Periksalah. Tapi saya punya 10 pasang Ustaz dan memang saya pakai. Bismillah. Semoga kita bisa tanggung jawab di hadapan Allah. Tapi tubuh Anda cuma satu, pakaian Anda 30 pasang, yang 10 dipakai, yang 20 cuma kenang-kenangan, dipajang dipakai tidak. Ditanya oleh Allah. Kaki Anda cuma sepasang, sepatu Anda kenapa 10 pasang? Ya kalau dipakai, hanya cuma dipakai sekedar, atau harganya berlebihan, ditanya oleh Allah. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu sungguh pasti akan ditanya pada hari itu tentang nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Inilah israf. Lalu apa bedanya Ustaz dengan mubadzir atau tabdzir? Memang antara israf dengan tabdzir itu sering sekali kecil sekali perbedaannya. Israf itu berlebihan, sebetulnya kalau tabdzir atau mubadzir, tabdzir itu boros, mubadzir itu orangnya. Israf itu adalah berlebihan, musrifin itu orangnya. Musrif itu orang yang berlebihan. Tabdzir itu boros. Orangnya itu mubadzir, orang yang berlaku boros. Perbedaannya itu sesungguhnya sangat kecil. Tapi jelas, israf berlebih-lebihan, tabdzir itu boros. Itu adalah sesuatu yang mubazir, yang sesungguhnya tidak perlu. Apa itu bedanya? Tadi, israf itu memanfaatkan sesuatu sepantasnya, tetapi kadarnya berlebihan. Sementara kalau tabdzir, memanfaatkan sesuatu tidak pada tempatnya, dan nggak pantas. Itulah sebenarnya bedanya. Atau saya akan buatkan beda yang lebih mudah dipahami. Israf itu adalah ketika menyalurkan sesuatu yang layak, tetapi melebihi kadar layaknya. Sementara tabdzir adalah menyalurkan sesuatu yang tidak layak untuk disalurkan. Israf menyalurkan sesuatu yang layak, tetapi berlebih-lebihan. Mubadzir menyalurkan sesuatu kepada yang tidak layak. Contoh, ada seseorang bersedekah, hartanya 10 juta. Dia bersedekah, cukuplah baginya 500.000. Tetapi kemudian dia ingin supaya menunjukkan kemampuan, dia langsung ngasih 5 juta. Padahal di rumahnya, di keluarganya, ada kebutuhan yang harus terpenuhi. Dia layak bersedekah, tapi dia berlebihan dalam sedekah. Sehingga apa? Ada hak yang wajib yang lain terpotong. 10 juta itu biaya hidup tiap bulan, katakanlah 5 juta. Untuk cadangan ini itu katakanlah 2 juta.
Kemudian untuk urusan-urusan yang lain yang tak terduga, katakanlah 1 juta, ada 2 juta, israf. Kalau Anda telah melebihi itu, kasih maksimal 2 juta. Maka kata Rasulullah, bersedekah di 1/3 atau 1/25 atau 1/4-nya. Tapi apakah disebut israf kalau ada orang bersedekah dengan harganya, dengan hartanya 100%? Tidak, jika dia mampu ikhlas dan tidak ada tanggungan yang lain. Abu Bakar Khattab 100%. Umar bin Khattab bagaimana? Utsman bin Affan bagaimana? Abdurrahman bin Auf bagaimana? Sa'ad bin Abi Waqqas ingin menghadiahkan, ingin menyodaqankan semuanya hartanya, tapi Rasul larang, 1/3 cukup. Kenapa? Mereka orang-orang terpilih yang mampu. Abu Bakar mampu meskipun menginfakkan seluruh hartanya. Rasulullah 100% hartanya diinfakkan. Ada di antara kita yang mampu. Ada takaran yang tetap. Jangan berlebihan Anda. Itu namanya israf. Tapi kalau mubazir adalah menempatkan sesuatu yang tidak berhak dan tidak pada tempatnya. Yani tidak layak. Tidak boleh ditempatkan. Contoh, membantu orang untuk sesuatu yang sifatnya maksiat. Berlebih-lebihan lagi ngasihnya. Ada suatu acara kesyirikan. Misalkan, pawai tentang apa kesyirikan, menyembelih binatang untuk dijadikan sajen. Lalu dia menginfakkan ke sana. Itu bukan israf, itu mubazir. Apa namanya itu mubazir? Menempatkan sesuatu tidak pada tempat yang hak. Haram, dosa. Itu mubazir. Tidak dikatakan mubazir apabila ada orang makan, kemudian lebih makanannya. Kita sering ngomong itu mubazir. Tidak, itu israf, berlebihan. Boleh kita makan, tapi jangan sampai berlebihan. Israf namanya. Maka tadi Allah katakan di surat 7, ayat 31. Wala tusrifu. Makanlah kamu, minumlah kamu, tapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang suka berlebih-lebihan. Maka Rasulullah pun bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Kulu, makanlah, dari sahabat yang bernama Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari datuknya. Kulu, kata Rasulullah, makanlah. Washrabu, dan minumlah. Walbasu, dan berpakaianlah. Wala tusrifu, tapi jangan berlebih-lebihan. Fi ghairi israfi wala makhilah. Jangan berlebih-lebihan. Tanpa bersikap lebih-lebihkan, maka silahkan. Bersedekahlah kamu silahkan. Berbuatlah silahkan. Kamu makan, kamu minum, kamu berpakaian, kamu bersedekah, kamu memberi. Tapi jangan berlebih-lebihan. Dan jangan bersifat sombong. Kalau ada orang sudah berlebih-lebihan, tapi ria ingin dipuji, ini sudah membaji mubadzir. Karena dia tidak pada tempatnya. Orang yang sedekah dengan ria, gak ada gunanya. Jadi, tentang mubadzir, tabdzir adalah pemborosan ketika memberikan sesuatu, menginfakkan sesuatu, tapi bukan pada jalan yang benar. Inilah tafsiran yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Itulah israf. Menempatkan sesuatu tidak benar. Tetapi ketika seorang hamba menginfakkan hartanya di jalan Allah, jumlahnya banyak. Apakah ini dikatakan pemboros? Tidak. Apakah dikatakan israf? Tidak. Sekiranya mereka mau dan mampu. Tidak sampai mengurangi hak yang lain. Tapi maaf, kalau ada yang mengatakan, siapa yang punya harta, ingin kaya, sedekahkan semuanya. Konyol yang seperti ini. Tidak benar. Israf namanya. Bahkan menjadi mubazir. Kenapa? Dia punya tanggungan tidak dipikirkan, hartanya diberikan, tujuannya ingin dapat balasan. Dunia, itu namanya mubazir, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu dikatakan itu adalah teman-temannya syaitan. Mari kita lihat tentang mubazir. Kita lihat tentang mubazir. Silakan kita sama-sama bisa buka surat Al-Isra, surat 17, ayat 26 dan ayat 27. Wa ati dzal qurba haqqah wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya. Kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan. Tapi kamu jangan mubazir, menghambur-hamburkan hartamu secara boros, yakni memberikan harta tidak pada tempatnya. Punya saudara,
mau dugem, nggak punya duit, bagi dong, saya kan saudara kamu, nih, ngasih duit untuk dugem. Itu namanya mubazir, haram, dosa. Ada saudara ingin mabuk, lalu dikasih harta, nih saya sebagai sedekah. Lalu digunakan untuk itu, tahu untuk keburukan, lalu diberikan. Itu namanya boros. Maka pemboros itu dikatakan apa? Ikhwanus syaitan. Itu temannya setan. Allah yang mengatakan di ayat yang ke-27-nya. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya para pemboros itu adalah teman-temannya setan, saudara-saudaranya setan. Wa kana syaitan li rabbihi kafura. Setan itu benar-benar ingkar kepada Rabbnya. Saya akan bahas dulu dari sisi pemahaman dulu. Nanti dalam beragamanya saya akan bahas. Ini urusan akidah. Yang ini urusan dalam keadaan muamalah, dalam keseharian. Agar kita bisa membedakan. Apa itu israf, apa itu tabdzir. Apa itu musrif, apa itu mubadzir. Karena kita sering sekali mengatakan, itu mah jangan mubadzir, itu makanan. Dah, itu berlebihan. Kenapa? Takarannya tepat, tapi dia berlebihan. Akhirnya makanannya terbuang. Kalau sudah dengan sengaja seperti itu menjadi tabdzir. Contoh, ada orang berlima. Takaran makan berlima sekian. Tapi dia berlebihan dengan sengaja. Menempatkannya tidak pada tempatnya. Maka itu sudah menjadi tabdzir. Yang awalnya hanya israf. Maka berhati-hatilah. Rasul tidak pernah berlebih-lebih. Maka kata Rasulullah, makanan orang satu cukup untuk 2 orang. Makanan untuk berdua cukup untuk 3 orang. Makanan bertiga cukup untuk 5 orang. Sementara orang kafir makan dengan 5 perut. Untuk menu 3 orang masuk sekali 1 perut. Ini sudah apa? Kalau seperti ini sudah israf, berlebih-lebihan. Kalau sampai kemudian sudah berlebihan begitu, ternyata sisa dan terbuang, sampailah dia kepada mubazir. Temannya syaitan. Membuang-buang rezeki Allah. Sementara banyak orang-orang yang membutuhkan. Ini dari sisi makanan, minuman, duniawi, berpakaian, dan seterusnya. Yang Allah perintahkan tadi. Makanlah, minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah, tapi jangan berlebihan. Saya nanti akan khusus membahas berkaitan dengan akidah. Termasuk orang yang israf juga dalam menetapkan akidah. Dalam beragama, menjalankan perintah. Allah katakan, orang-orang yang menjadi hamba Allah, yang imannya benar, tidak pernah akan berlebih-lebihan. Meskipun dalam hal kebaikan, ada takarannya. Coba kita buka surat Al-Furqan, surat 25. Ayatnya, ayat yang saya awali dari ayat yang ke-63 di sana. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan adapun ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih, hamba Allah yang disayang oleh Allah yang maha pengasih. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, orang yang jika berjalan di muka bumi tidak sombong, tidak congkak, sederhana. Tidak berlebihan. Enggak menampakkan yang hebat, berpakaian berlebih, enggak, sederhana saja. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila ada orang-orang yang berkata-kata tidak baik, menghadik, mencela, menghinanya, orang jahil berkata demikian, jangan membalas, tapi qalu salama, dia mengucapkan dengan kata-kata salam, kata-kata yang baik. Tidak suka mencela, menghadik, menghina, enggak, berkata baik. Dan seterusnya disebutkan ayat 64 dan seterusnya, saya langsung melangkah ke ayat 67. Apa ciri ibadur rahman? Di ayat 67, surat Al-Furqan tadi, walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Mereka adalah orang-orang yang apabila dia berinfak dengan hartanya, berinfak dengan tenaganya, berinfak dengan kekuatannya, lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, sesuai takaran. Meskipun itu boleh, tapi lihat ada hak yang lain. Walam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Di samping tidak berlebih-lebihan, juga tidak terlalu kikir. Contoh tadi, punya 10 juta, 5 juta, 2 juta, 1 juta, persis. Ini untuk takaran. Maka maksimalnya di 2 juta, silakan. 1 juta, tidak masalah. Ini punya harta 10 juta,
dipakai untuk kebutuhannya, ini sedekahnya cuma 10.000, ya kebangetan. Itu namanya apa? Kikir. Kata Allah di situ apa? Lam yusrifu wa lam yakturu. Tidak terlalu boros, berlebih-lebihan, jadi tidak berlebih-lebihan, menginfakkan di luar kemampuan, dan juga tidak terlalu kikir. Lalu bagaimana? Wa kana baina dzalika qawama. Hendaklah melakukan itu, kebaikan itu, di antara itu. Qawama. Qawam, aslinya apa? Sesuai kemampuan, sesuai takaran, dan lakukan terus dengan tetap. Sekarang saya akan membahas berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan akidah. Kalau tadi berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, muamalah dan yang lain. Sekarang berkaitan akidah, yakni dalam urusan ibadah. Nggak boleh kita israf, berlebihan. Nanti apa? Banyak orang membuat aturan agama yang tidak pernah diatur oleh Allah dan Rasul-Nya. Membuat hukum-hukum agama yang tidak pernah ditetapkan hukum itu oleh Allah dan Rasul-Nya. Membuat tata cara beribadah yang tidak pernah ditentukan itu oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang seperti ini tidak benar. Ini namanya israf dalam beribadah. Itu tidak boleh. Yang nggak diatur oleh Allah dan Rasul, tinggalkan. Yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul, ambil. Mari kita buka surat An-Nur. Surat 24, ayat 51. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini orang yang betul-betul tepat, yang benar-benar beriman, nggak menambahkan, nggak melebihkan, nggak israf, nggak berlebihan dalam beragama, juga tidak mengurangi kadar agama. Siapa mereka? Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Ini dia. Inilah agama. Mendengar dan mentaati Allah dan Rasul sesuai dengan takaran yang ditetapkan Allah dan Rasul. Itulah beragama. Jangan berlebihan. Itulah orang yang imannya benar. Sesungguhnya orang yang benar-benar beriman, jika diseru kepada mereka untuk mengikuti aturan Allah dan Rasul, menetapkan hukum sesuai dengan aturan Allah dan Rasul di antara mereka, jawabannya hanya satu, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati. Wa ulaika humul muflihun, itu orang yang beruntung. Dia tidak berlebihan dalam beragama, tidak berlebihan dalam ibadah, tidak berlebihan dalam mentaati, tetapi sesuai takaran. Dengan cara apa? Taati Allah, taati Rasul. Maka Allah berikan jaminan, pasti tepat. Ayat 52-nya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, wa yakhshallah, dan betul-betul takut kepada Allah, wa yattaqhi, bertakwa kepadanya saja, kepada Allah saja. Faulaika humul faizun, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapat kemenangan, yaitu surga. Maka Allah perintah kepada Rasul, melalui Rasul menyampaikan semua kepada kita, dan dalam Al-Quran dituangkan, dan kita pun membaca ayat itu. Dan saya yakin perintah taat itu kita sudah paham. Maka diperintah agar mentaati, agar tidak berlebih-lebihan. Kalau Anda tidak mentaati, bisa mengurangi, bisa menambah. Berlebihan dalam agama, bisa mengurangi, bisa menambah. Kalau berlebihan dalam makanan, dalam pakaian, dalam minuman, dalam sedekah, itu bukan mengurangi, menambahkan. Tapi kalau berlebihan dalam agama, dalam akidah, ibadah, itu bisa menambahkan, bisa mengurangi. Itu berlebihan namanya. Gak boleh seperti itu. Contoh, sholat duhur 4 rakaat. Saya kuat, mau 6. Berlebihan. Haram. Sholat duhur 4 rakaat. Saya mau 2 saja. Halal, jika ada dalil di mana Anda sholatnya kosor. Tapi tanpa alasan, tiba-tiba di rumah, lagi agak malas, lagi ada capek. 2 rakaat, dikurangi. Berlebihan Anda. Berlebihan dalam urusan agama. Bisa menambah, bisa mengurangi. Gimana agar tidak beriman? Taati Allah, taati Rasul. Itu. Maka di ayat 54-nya, surat yang sama, ayat 54 dikatakan, Qul, katakanlah, ati'ullah wa ati'ur rasul. Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, mutlak disejajarkan oleh Allah. Ati'ullah wa ati'ur rasul.
Rasul. Taati Allah dan taati Rasul. Fa in tawallau, jika kamu berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasul, fa innama alaihi ma hummila, sesungguhnya kewajibanmu hai Muhammad apa yang dibebankan kepada kamu. Rasul jalankan semua perintah Allah, nggak ditambah, nggak dikurang, tepat, nggak berlebihan. Wa alaikum ma humiltum, kewajiban kamu hai umat Muhammad, kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah dan Rasul bebankan kepada kita sesuai takaran, jangan tambah, jangan kurang. Wa in tuti'u tahtadu, jika kamu mentaati Allah dan Rasul sebenar-benarnya sesuai aturan, kamu mendapat petunjuk. Wa ma 'ala rasul illa al-balaghul mubin, tugas Rasul hanyalah menyampaikan dengan jelas. Berarti inilah dalam beragama, saudara sekalian, jangan berlebih-lebihan. Artinya apa? Ikuti aturan, ikuti syariat, taati Allah, taati Rasul. Sebab orang yang mentaati Rasul diklaim oleh Allah, berarti dia telah mentaati Allah. Mutlak ketaatan kepada Rasul, wajib sebagaimana taat kepada Allah. Maka disejajarkan di sini. Kenapa kita wajib mentaati Rasul? Karena Rasul pasti benar. Rasul di atas jalan yang benar. Rasul tidak mungkin salah. Nggak mungkin keliru. Jangan ditambah yang dari Rasul, jangan dikurangi. Sudah tepat. Yang suka menambahin, berarti Anda israf. Yang suka mengurangi, berarti Anda iskraf. Dalam urusan ibadah, dalam urusan beragama. Wajib mutlak taati Allah dan taati Rasul. Bagaimana caranya? Dengan melalui Rasul. Karena kita nggak mungkin berjumpa dengan Allah, dan kita hanya melihat melalui ayat-ayat. Dan itu pun dari Rasul. Melalui hadis, itu pun dari Rasul. Tapi yakini semua yang dari Rasul adalah dari Allah. Lihat surat 4. An-Nisa ayat 80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Siapa yang mentaati Rasul, dia telah mentaati Allah. Wa man tawalla, barang siapa yang berpaling, wa ma arsalnaka 'alaihim hafidha. Aku tidak mengutusmu hai Muhammad kepada mereka, kepada umat untuk menjaga mereka. Rasul bukan jagain kita. Rasul menyampaikan yang hak dari Allah. Tinggal kita bagaimana? Apakah Anda mau berlebihan dalam agama? Ghulu dalam agama? Menambah-nambah atau mengurangi takaran? Tidak boleh. Taati Rasul. Kenapa? Karena dalam urusan syariat, dalam urusan agama, itu syariatnya sudah tetap yang manusia wajib mengikuti, yang telah ditetapkan oleh Rasul. Jangan ditambah, jangan dikurang. Lihat surat Al-Hajj, surat 22, ayat 67 sampai ayat 69. Surat Al-Hajj, surat 22, ayat 67 sampai ayat 69. Likulli ummatin ja'alna mansaka hum nasiku. Ayat ini jelas sekali, saudara sekalian. Tepat sekali. Beragama itu jangan berlebihan. Ikuti aturan. Kenapa? Tiap-tiap umat telah ditetapkan oleh Allah syariat, aturan yang telah tertentu, yang sudah ditetapkan. Wajib, harus mereka amalkan. Hum nasiku. Fala yunazi'unnaka fil amri. Maka janganlah kamu sekali-kali membantah dalam urusan syariat agama itu, yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan membantah. Tidak sepantasnya kamu membantah. Artinya membantah apa? Nambahin atau ngurangin. Nggak boleh, nggak pantas Anda. Cukup dari Allah dan Rasul. Wada'u ila rabbik. Ya Muhammad, seru manusia untuk menuju kepada jalannya Allah. Innaka la'ala hudam mustaqim. Kenapa Rasulullah wajib kita ikuti? Allah sudah klaim, engkau hai Muhammad benar-benar berada di jalan yang lurus. Maka seluruh yang telah ditetapkan oleh Rasul, diperintahkan kepada kita, pasti benar datangnya dari Allah. Jangan ditambah, jangan dikurang. Ikuti. Allah sudah ngasih kemudahan, saudara sekalian. Tapi mohon maaf, di negara kita, betapa banyak orang yang merekayasa ibadah.
Orang yang menambah-nambahi syariat. Itu dikatakan bid'ah oleh Rasul. Tapi orang mengatakan bid'ah hasanah. Masa nggak boleh ini, itu, dan seterusnya. Subhanallah. Semudah itukah kita menjalankan? Bukankah kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap semua yang kita perbuat? Maka tugas Rasul sudah menyampaikan dengan hak. Gimana kalau umatnya tetap membantah? Gak mau mengikuti Rasul. Dia menambahi, dia mengurangi, atau membuat-buat aturan yang bukan dari Allah dan Rasul. Allah katakan di ayat 68-nya. Wa in jadaluka, jika mereka, umatmu, hai Muhammad, menjidal kamu, maksudnya membantah kamu tentang syariat yang sudah kamu jelaskan, faqulillah, katakan saja, hai Muhammad, kepada mereka, sesungguhnya Allah a'lamu bima ta'malun, yang lebih tahu tentang apa yang kamu amalkan, apa yang kamu amalkan, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu ibadah, yang kamu kerjakan dalam ibadah. Allah tahu. Kalau Anda menyelisih Rasul, gak mungkin Allah gak tahu. Meskipun Rasul sudah wafat. Katakan dia Muhammad, jika mereka ternyata membantah apa yang telah disyariatkan, menambah-nambahi, mengurang-urangi, tidak tepat dalam beragama, tapi berlebihan dalam beragama, katakanlah Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Maka apa yang terjadi, Pak? Ibu, kalau kita berlebihan dalam agama, tanggung jawab nanti di yaumil akhir. Lihat di ayat 69-nya. Allahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah fima kuntum fihi takhtalifun. Allah yang akan memberitakan kepada kamu nanti pada hari kiamat tentang apa yang dulu kamu perselisihkan di dunia. Manusia umat Islam berselisih. Ini mengatakan begini, ini mengatakan begitu. Yang mengatakan bid'ah bahkan kadang diserang, dikatakan radikal, dikatakan wahabi dan macam-macam dengan hinaan dan celaan. Sementara pelaku bid'ah merasa dirinya nyaman. Silahkan Anda berbuat. Anda berlebihan dalam agama. Nggak diperintahkan, kenapa Anda berbuat? Nggak dicontohkan, kenapa Anda lakukan? Padahal tegas Rasul mengatakan, Man ahdatha fi amrina hadha falaysa minni fahuwa raddun. Siapa yang mengada-adakan suatu ajaran dalam agama yang kami tidak pernah mencontohkannya, maka tertolak. Dalam lafaz Imam Muslim dengan kalimat, Man amila amalan falaysa min amruna hadha fahuwa raddun. Siapa yang beramal dalam suatu amalan, ibadah dalam Islam, yang kami tidak pernah mencontohkan baginya, maka tertolak. Bid'ah itu dolalah, kata Rasul. Tapi banyak pembela bid'ah itu hasanah. Silakan. Tanggung jawabnya kapan, Bapak Ibu? Nanti di yaumil akhir. Maka semua manusia demi Allah akan dibangkitkan di padang mahsyar dan tidak ada sedikit pun yang terlupakan di sisi Allah meskipun manusia sudah lupa apa yang diperbuatnya. Mujadilah surat 58 ayat yang ke-6. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a. Pada hari nanti ketika mereka, yakni kita semua manusia, dibangkitkan di padang mahsyar. Allah yang membangkitkan kita untuk dimintai pertanggungjawaban. Fayunabbi'uhum bima 'amilu. Allah akan memberitakan kepada kamu semua yang telah kamu amalkan di dunia ini. Benar atau salah, sesuai aturan agama atau berlebihan, atau lewat dari aturan agama, atau kamu buat aturan sendiri. Lalu kamu merasa itu benar. Ahsahullah wa nasu. Allah pasti akan menghitung semua amal perbuatan itu. Allah memutuskan semua amal perbuatanmu itu benar atau salah. Wa nasu, meskipun kalian, hai manusia, sudah lupa tentang apa yang kamu perbuat di dunia. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Syai'in syait. Sungguh Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Maka saudara sekalian, kita ini umatnya Rasul. Rasul diutus oleh Allah tetap ada di atas sebuah syariat. Rasul saja nggak boleh keluar dari syariat. Maka kita pun wajib mengikuti syariat. Jangan berlebihan dalam syariat. Apa ini maksud berlebihan dalam syariat? Melebih-lebihkan ajaran agama atau ngurang-ngurangi ajaran agama. Itu namanya berlebihan. Tidak boleh. Jadi berbeda dari dengan urusan duniawi, urusan muamalah. Berlebihan itu pasti jumlahnya selalu lebih. Nggak akan dikatakan berlebihan kalau jumlahnya kurang. Tapi dalam agama, Anda menambahkan agama, berlebihan. Anda ngurangi agama, berlebihan. Hulu namanya. Nggak boleh. Harus sesuai takaran. Mari kita lihat kembali. Surat 45. Ayat ke-17 dan ayat ke-18.
Wa atainahum bayyinatim minal amr. Nih, nggak mungkin Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengutus Rasul, kemudian nggak memberikan keterangan dalam urusan ibadah. Nggak mungkin. Sangat-sangat tidak mungkin. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannah wa yuba'itukum minan nar illa waqad buyyina lakum." Tidak ada satupun yang tersisa dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, ketaatan kepada Allah, yang bisa menghantarkanmu menuju ke surga, yang bisa menjauhkanmu dari neraka, kecuali semua itu telah aku jelaskan kepadamu. Jadi nggak bisa lebih, nggak bisa kurang, sudah tepat. Allah sudah katakan begitu turun surat terakhir, ayat terakhir di surat Al-Maidah, ayat yang ketiga. Ketika Rasulullah selesai wukuf di Arafah, di situ turun ayat, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum islami dinan." Ini sudah tepat, Islam itu sempurna. Jangan ditambah, jangan dikurang. Anda tambahi, Anda kurangi dalam syariat, Anda berlebihan dalam agama. Maka Allah katakan, kembali ke surat 45 tadi, ayat 17. Wa atainakum bayyinat. Allah telah memberikan kepada kamu, kepada mereka semua keterangan-keterangan minal amr dalam seluruh urusan agama. Famakhtalafu, maka mereka tidak berselisih illa, bahkan kecuali, mim ba'di ma ja'ahumul ilm baghyan bainahum. Setelah datang kepada mereka ilmu, ada Al-Quran, ada Al-Hadis, mereka mempelajari, justru berselisih satu sama lain di antara mereka. Maka apa kata Allah di ujung ayatnya? Inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah nanti yang akan memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Fima kanu fihi yakhtalifun. Tentang apa yang dahulu di dunia mereka perselisihkan. Mereka yang berlebihan dalam agama, yang suka membuat-buat, yang berlaku bid'ah, yang mengada-ada. Meskipun di sini mereka merasa nyaman, merasa saya tetap aswaja, ahli sunnah wal jamaah, saya tetap berbuat yang terbaik. Silahkan Anda mengatakan seperti itu, tapi Allah tahu siapa Anda. Nggak boleh sembarangan kita beragama. Maka harus dengan ilmu. Kenapa? Allah katakan di ayat ke-18-nya. Summa, kemudian, ja'alnaka, kami jadikan kamu. Di sini kamu itu adalah Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah dan tentu menyampaikan kepada umat. Ketika kita membacakan itu, kamu domirnya untuk kita, kamu ya kita. Ala syari'ati minal amr, berada di atas suatu syariat dalam seluruh urusan agama. Fattabi'ha, ikuti syariat itu, jangan hulu. Jangan berlebihan dalam agama. Ikuti syariat, pasti benar. Wala tattabi ahwa alladziina la ya'lamun. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak tahu. Kalau Anda ikut-ikutan, ada kemungkinan salah. Anda ikuti syariat, pasti benar. Maaf, saya buatkan contoh sederhana di negara kita. Kalau ada perbedaan di antara kita, monggo silakan. Saya hanya sekedar membuat ilustrasi. Dalam tata cara mengubur jenazah, sudah terbiasa umat Islam itu nabur bunga, nyiram bunga. Nyiram air di atas kuburan, tabur bunga. Lalu itu dianggap baik. Mana dalilnya? Dilakukan oleh Rasul? Tidak. Anda mengikuti Rasul, pasti benar. Anda membuat-buat, berarti Anda berlebihan. Ada tanggung jawab nanti di akhirat. Mana yang paling aman bagi kita? Tinggalkan urusan nabur bunga, meskipun dianggap sepele. Meskipun dianggap sepele. Tentang mengadzankan mayit ketika mau dikubur. Adzan qomat. Pernahkah ada dalilnya? Demi Allah tidak ada. Rasul perintahkan adzan untuk memanggil orang sholat. Rasul perintahkan qomat ketika orang sudah berkumpul untuk berdiri melaksanakan sholat. Tiba-tiba kemudian disejarkan. Yang penting kan yang dipanggil bukan si mayit. Orang yang lagi ngubur. Mengambil sholat itu kalau masuk waktu sholat. Tapi tetap banyak umat Islam melaksanakan itu. Mau dikubur, diadzankan, dikomatkan, silahkan Anda berbuat. Tapi demi Allah, Rasul nggak pernah mencontohkan. Nanti kalian akan ditanya, Rasul menjadi saksi. Hai Muhammad, kamu telah mencontohkan ini kepada umatmu.
Kalau Rasul mengatakan tidak demi Allah, siapa yang bertanggung jawab? Maka menjalankan seperti ini pasti ada risiko, diterima atau ditolak. Kalau meninggalkan pasti selamat. Saya ingin bertanya, mana yang lebih baik? Yang pasti selamat atau yang mungkin terkena? Yang masih ada kemungkinan kena risiko. Saya yakin Anda ngomong pasti selamat. Tapi kenapa masih berbuat itu? Ghulu namanya. Berlebihan dalam agama. Maaf, ini salah satu contoh. Ini salah satu contoh. Dalam hal seperti ini, kita wajib berilmu, saudara sekalian. Kalau tanpa ilmu, nanti kita terjebak. Ayatnya jelas. Summa ja'alnaka ala syari'atin minal amr, fattabi'ha, wala tattabi' ahwa'al ladina la ya'lamun. Ini sangat jelas. Jadi tiap umat Islam wajib membekali diri dengan ilmu, agar tidak terjebak pada apa? Pada kebodohan. Urusan apapun, jangankan urusan agama, urusan syariat, urusan tata cara ibadah, urusan fai'i, urusan ghanimah, urusan harta, wajib ikuti aturan Rasul. Kalau sudah diberikan, terima. Ayat ini diturunkan oleh Allah surat Al-Hasyr, surat 59, ayat yang ke-7. Ini berkaitan harta rampasan perang. Itu saja nggak boleh Anda membantah. Lalu bagaimana dengan urusan syariat? Maka di ujung ayatnya, di surat 59, di ujung ayat, di ayat ke-7, di paling ujung ada kalimat begini. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa-apa yang diberikan oleh Rasul kepada kamu, terima. Terima, sami'na wa ta'na. Wa ma nahakum anhu fantahu. Jika kamu dilarang oleh Rasul untuk meninggalkan, tinggalkan. Dilarang, tinggalkan. Wattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu syadidul iqab. Sangat dahsyat, sangat keras siksanya. Maka Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, semoga Allah meridhoinya. Yuhaddithu annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul. Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa-apa yang telah aku larang untuk kamu berbuat, maka jauhi, tinggalkan. Rasul melarang semua bid'ah, maka tinggalkan. Maka Rasul katakan, kullu bid'atin dolalah. Meskipun banyak ulama sekarang yang mengatakan, dolalah. Enggak, banyak bid'ah yang hasanah. Monggo, silakan. Kullu bid'atin dolalah. Rasul katakan itu. Fandahu, tinggalkan. Wa ma amartukum bihi, tapi apa-apa yang aku perintahkan kamu untuk menjalankannya, maka Rasulullah fa'alu minhu mastata'tum. Yang aku perintahkan kepada kamu untuk menjalankan, lakukan semampu kamu. Fa'alu, lakukanlah. Mastata'tum, sekemampuan kamu. Fa'innama ahlakal ladina min qablikum, karena sesungguhnya banyaknya umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah sebelum kamu, kathratun masailihim, banyak berdebat kepada nabi-nabi mereka, waqtilafuhum ala anbiyaihim, bahkan menyelisihi sunnah-sunnah nabi-nabi mereka. Ini ancaman, saudaraku sekalian. Subhanallah. Berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Terakhir saya sebutkan sebuah hadis. Hadis ini hasan sahih dalam kitab Al-Hujjah. Dari Abu Muhammad, Abdullah bin Amr bin Al-As. Semoga Allah meridhai mereka berdua. Qala, dia mendengar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kamu apabila hawa nafsu kamu lebih tunduk daripada apa yang telah aku sampaikan kepada kamu. Kalau ada orang lebih tunduk kepada hawa nafsunya, bukan mengikuti sunnah Rasulnya, kata Rasul, tidak sempurna iman di antara kalian. Inilah saudara sekalian. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang tidak berlebih-lebihan dalam agama. Semoga kita senantiasa mampu untuk menjadikan kita tidak berlebihan dalam agama. Wallahu a'lam. Saya tutup dengan sangkaian ayat, Pak. Satu rangkaian ayat, 3 buah ayat pendek-pendek. Tolong camkan baik-baik ayat ini. Surat 75, ayat yang ke-13 sampai 15. Manusia dipersilahkan berbuat apapun yang ingin diperbuat.
terserah Anda. Tapi nanti semuanya dimintai tanggung jawab. Anda nggak bisa ngeyel di hadapan Allah, meskipun Anda mempertahankannya di dunia. Coba perhatikan. Yunabba'ul insan yawma idzim bima qaddama wa akhar. Setiap manusia akan diberitakan nanti pada hari kiamat. Semua yang kamu kerjakan, yang mengikuti sunnah, yang meninggalkan sunnah, yang mengabaikan sunnah. Semua. Balil insan ala nafsihi basirah. Bahkan setiap manusia akan menjadi saksi atas diri-diri mereka sendiri. Walau alqa ma'adzirah. Meskipun manusia mengemukakan alasan, mau mendebat Allah kayak apa, kalau ternyata perbuatanmu gak cocok sesuai sunnah Rasul, Anda bertanggung jawab di hadapan Allah. Dengan ayat ini, mari ikuti Rasul. Dalil sudah sangat jelas. Itu yang saya sampaikan. Jika berkenan, jika merasa cocok dengan apa yang saya sampaikan, dengan dalil-dalil yang ada, silahkan amalkan. Jika berbeda pendapat, Anda nggak memaafkan, silahkan kita beramal sesuai dengan keyakinan. Bagi kita masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Apabila ada yang kurang berkenan dengan apa yang saya sampaikan, kembali kebenaran hanya dari Allah. Yang disampaikan lewat Rasulnya. Kesalahan saya pribadi yang menyampaikan. Dan tentu kita manusia. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari saudaraku seiman, kita sama-sama akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.